di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau setiap hari Tuhan, setiap pagi Tuhan, Engkau membawakan kami umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersekutu Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang membuat iman kami boleh bertumbuh Tuhan. Dan kami Tuhan mau bersepakat senantiasa dengan Engkau Tuhan. Kami percaya akan kekuatan daripada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan atas setiap orang-orang yang percaya. Kami menyerukan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus atas kota kami Tuhan, atas kota di mana Engkau menempatkan kami di tempat ini. Kami juga menyerukan nama-Mu Tuhan Yesus atas bangsa kami, pemerintahan di bangsa ini. Engkau yang berdaulat. Kami mengucap syukur karena kekuatan kuasa-Mu yang menopang akan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan sharing tentang kuasa daripada Tuhan kita, kuasa Allah ya. Kalau kita lihat pada malam hari gitu ya, kalau kita lihat pada malam hari, kita lihat di luar kan gelap gitu ya, gelap. Tapi kegelapan yang dari luar itu tidak dapat menguasai akan rumah kita. Kalau rumah kita ini kita nyalakan lampu terang gitu ya. Jadi kita harus senantiasa ingat bahwa kalau gelap itu tidak dapat menguasai kita kalau kita punya terang. Ya, kita jadi harus punya terang Kristus ya. Punya terang Kristus tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Sebenarnya tidak perlu takut kegelapan. Maksud saya tidak perlu takut kegelapan tuh. Tidak perlu takut dengan yang gelap gitu kalau kita ada di tempat yang terang. Kita tahu bahwa Tuhan itu memprediksi di dalam kitab Daniel. Tuhan memprediksi bahwa pengetahuan itu akan makin bertambah-tambah. Seperti kita tahu bahwa banyak orang dikatakan akan menyelidiki segala sesuatu. Pengetahuan akan bertambah. Kalau kita lihat seperti media itu informasi masuk dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru kita bisa dengar. Ada transfer informasi, oper-operan gitu ya. Kayak kita punya HP gitu bisa nangkep semuanya gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa di akhir zaman akan banyak penyelidikan, pengetahuan yang akan terus bertambah. Dan kita lihat, kalau kita lihat nih ya, saya teringat akan yang namanya pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan itu kalau dilihat mengalihkan perhatian kita pada pohon kehidupan, pada sumber kehidupan. Kalau kita perhatikan juga dengan pengetahuan makin bertambah, manusia makin pandai. Kegemilangan manusia tanpa takut akan Allah itu sama seperti hewan yang dibinasakan. Harus ada takut akan Allah. Pengetahuan kita boleh bertambah, tapi harus ada takut akan Allah. Kalau tidak, pengetahuan itu mengalihkan perhatian kita. Oh, benar ilmu pengetahuan daripada Tuhan. Makanya banyak orang-orang yang terlalu amat pandai, tidak mempercayai akan Tuhan kita, tidak mempercayai bahwa sumber kehidupan itu adalah Tuhan. Lebih percaya akan pengetahuan ya. Nah, kita lihat juga di dalam orang-orang yang pengetahuannya sudah pandai gitu, entahlah namanya siapa, banyak pengetahuannya banyak, yang pandai, yang segala macam, mereka kaya. Industri mereka itu industri, saya tuh kurang tahu namanya, industri media atau apa gitu. Ya pokoknya yang melakukan internet kayak gituan gitu ya. Membuat banyak disukai, kayak yang meninggal tuh siapa namanya, lupa dah saya. Ya itu ya
iPhone kayak gituan tuh ya kan, makin disukai gitu ya. Semua sumbernya dari situ ya. Orang ini sulit dijangkau dengan kuasa Injil. Kenapa sulit dijangkau? Karena gerejanya yang makin lama makin kurang memberitakan Injil dengan kuasa Allah, dengan kuasa Tuhan ya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak percaya akan kuasa Allah itu, mereka tuh kenapa bisa tidak percaya? Karena tidak dengan hati percaya, tetapi dengan pikiran mereka. Mereka percaya hanya sebatas pikiran, jadi tidak percaya akan kuasa Allah, tidak percaya akan kuasa supranatural. Nah, pada waktu Adam jatuh dalam dosa, itu Adam jatuh dalam dosa, dia kehilangan hubungan persekutuan dengan Tuhan. Ada kekosongan di dalam roh setiap kita, keturunan Adam yang pertama. Ada kekosongan di roh kita. Nah ini harus diisi. Kalau enggak diisi, yang ngisinya bukan dari Tuhan, tetapi dari si jahat, dari kuasa gelap. Ya, kosongan rohani itu harus diisi. Jadi sampai kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, hati kita ini diisi oleh Tuhan, diisi dengan Tuhan sendiri, bukan dengan spirit yang lainnya. Kita harus belajar menolak untuk diisi dengan yang palsu, yang berasal dari kuasa gelap. Kalau kita lihat, Yesus pada waktu lahir sudah dinyatakan bahwa bayi ini adalah berasal dari Tuhan dan dia punya kuasa. Jadi tanda-tanda ajaibnya itu sudah menyertai dengan adanya bintang, dengan adanya apa gitu ya. Nah, terus pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu disertai dengan kuasa Allah. Dan sampai sekarang kuasa Allah itu terus bekerja. Dan orang yang percaya kepada kuasa Tuhan itu, dia akan diberi kasih karunia untuk terus bertumbuh. Gereja yang percaya kepada kuasa Allah akan terus bertumbuh dan bertambah-tambah. Orang-orang percaya bertambah-tambah. Tapi harus percaya akan kuasa Allah. Kita jangan percaya sekedar kita baca firman, tapi tidak percaya kuasanya. Kita ibadah tapi tidak percaya kuasanya. Enggak bisa. Kita harus percaya kuasa Allah. Kenapa harus percaya kuasa Allah? Banyak orang yang meninggalkan kekristenan karena kuasa Allahnya mereka enggak ngalami. Kita tahu bahwa Allah itu berkuasa, kita tahu. Tapi kita enggak percaya, seperti saya gitu ya. Saya pada waktu saya lahir baru, bukan sebelum lahir baru dulu ya. Pada waktu saya lahir baru, saya itu percaya dengan hati Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus berkuasa pada waktu Yesus masih hidup, percaya gitu. Tapi saya tidak pernah ngalami, tidak pernah mengenali ini kuasa Tuhan. Taunya saya waktu itu cuma mengenali banyak kuasa dari si jahat gitu ya, banyak kuasa dari si jahat ya. Tapi setelah saya melihat doa pelepasan, saya baru tahu Tuhan yang saya sembah itu dahsyat dan ajaib. Saya baru lihat, itu yang keluar dari orang-orang itu kuasa si jahat. Nah terus pengennya sih ngintip saya tuh waktu retret, kan ada retret gitu ya di Sukabumi. Pengennya sih lihat gitu, pengen tahu gitu tuh, pengennya lihat. Tapi katanya nggak boleh. Katanya barangkali transfer ini dan itu, dan ketakutan itu lebih menguasai saya, jadi saya belum lihat. Kecuali yang di sini pernah terjadi, ada seorang yang didoakan pelepasan dan orang itu manifest ya. Ketika manifest saya baru tahu, ini nih kuasanya ular seperti ini, ini kuasanya binatang seperti ini, ini kuasanya ini, baru tahu gitu ya. Kuasa gelap itu mengisi kekosongan daripada orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang pada waktu itu belum percaya Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu kosong, rohnya itu kosong karena belum diisi sama Tuhan gitu ya. Jadi mereka mencari sesuatu
yang roh itu. Karena manusia kan pada dasarnya manusia rohani. Jadi nyari sesuatu yang dari roh. Nah itu larinya biasanya kalau mereka nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Mereka carinya kuasa-kuasa yang berasal dari kegelapan. Dan masuklah mereka. Nah sekarang ini masa akhir zaman. Kita lagi bersaing dengan kuasa kegelapan. Kalau kita tahu kuasa Yesus satu-satunya yang tidak bisa ditandingi, kita harus tetap berpegang pada kuasa Yesus. Pada kuasa Yesus, apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah. Saya berdoa untuk orang-orang yang mengikuti streaming, khususnya yang sakit. Saya mau perkatakan dengan iman bahwa tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain kuasa Yesus. Percaya dan pegang Yesus satu-satunya. Kekuatan yang dari Tuhan. Jika kamu percaya, kamu akan sanggup Tuhan sembuhkan. Karena Dia berkuasa, Dia berdaulat, dan Dia tidak punya iming-iming yang lain. Engkau pasti disembuhkan. Pasti dibebaskan. Ya. Gereja harus mengenal kuasa Allah yang sejati. Untuk mengenal yang sejati supaya kita ini tahu bahwa ini palsu. Karena cuma dua, asli dan palsu. Asli dan palsu, terang dan gelap. Jadi kita nih harus tahu yang aslinya supaya ini palsu. Kalau enggak kita miring-miring lari ke yang palsu. Apalagi sekarang nih, si jahat itu pinter. Dia cuma serupa tapi tidak sama. Jadi nyamar gitu tuh. Cuma daerah abu-abu gitu tuh. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya. Kita harus berpegang pada kebenaran dan kita harus minta kuasa rohnya itu yang menerangi hati dan pikiran kita. Kita lihat di 1 Korintus 4 ayat 20. Kalau kita tidak tahu yang asli, maka kita nih jadi sasaran kejahatan dari kuasa yang palsu. Ya, 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Banyak orang kepengennya berdebat dengan omongan-omongan. Ini, itu, ini. Segala macam ya. Termasuk doktrin ya. Nah, tapi kita harus percaya kuasa itu yang membuat kita terus melekat kepada Tuhan. Ya. Harus melekat kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya, mengenal kuasa Allah. Karena orang yang mengenal kuasa Allah, si jahat itu agak sulit untuk masuk, untuk menyerang kita. Karena kita lebih percaya kuasa Allah. Roh yang di dalamku lebih besar. Jadi kalau si jahat mulai mengiming-iming kita, kita tahu ini bukan dari Tuhan. Biar iming-iming itu mirip sama Yesus, tidak. Kan sukanya gini orang nih. Orang dapat pernyataan dari Tuhan. Ya, begini. Nah, terus si orang yang menerima pernyataan itu tiba-tiba mendapatkan misalnya suatu tawaran. Terus dia ingat, oh iya ya, tadi dapat pernyataan, oh ini pasti dari Tuhan. Langsung merespon. Kita harus doa dulu, benar tidak dari Tuhan. Sebab belum tentu itu dari Tuhan, walaupun kelihatannya kok tepat. Kita harus tanya-tanya sama Tuhan, seperti yang Pak Yusak ajarin ya, tanya-tanya gitu ya. Nah, kita nih harus punya rasa percaya dari hati, kebenaran karena percaya di hati. Bukan karena masuk akal gitu, karena pikiran gitu ya. Kalau saya sering kali ngomong cengli bocengli gitu, orang Cina kalau ngomong cengli bocengli gitu tuh ya. Jadi ini cengli, ini bocengli, wis pokoknya gitu ya. Nah, enggak gitu ya. Kita harus kenal kuasa Allah ya. Kita lihat bahwa orang yang rendah hati itu menerima apa yang sedang Allah kerjakan. Ingat, orang yang rendah hati menerima apa yang sedang Allah kerjakan. Nah, kalau kita lihat lagi nih ya, sekarang
Allah lagi mengerjakan kegerakan, luar biasa kegerakan. Nah, kita menerima kegerakan itu. Ketika kita menerima, maka kita diberi Tuhan kasih karunia untuk terus mengerti, untuk terus bertumbuh dan ditambah-tambahkan. Seperti firman Tuhan ngomong, kalau kamu punya maka kamu akan tambahkan. Kalau kamu, udahlah saya nggak percaya, apapun juga tidak akan bisa lagi masuk ke kita. Karena mulanya kita nolak. Jadi percaya akan kuasa daripada Tuhan itu ya. Terima, kegerakan sedang bekerja. Ini duit dari mana? Ini orang masih muda-muda pergi kemana. Ini sedang ada kegerakan. Kenapa? Karena orang sedang berlomba untuk memberitakan Yesus Kristus Tuhan Raja. Kalau enggak, banyak orang, bahkan orang percaya mulai goyah imannya, melihat fakta, mendengar sesuatu, goyah imannya, kemudian udahlah cari jalan pintas, jalan alternatif. Lebih gampang, lebih nyata. Kalau sama Tuhan mesti tunggu dengan sabar. Nah, kalau sama jalan alternatif lebih cepat. Ya kita tahu, saya senang lagu Pantekosta, sekali lagi saya senang lagu Pantekosta gini. Di dalam dunia ada dua jalan, satu yang kecil, satu yang sempit, satu yang lebar. Satu sempit, satu lebar. Kalau jalan sempit kan angel ya. Jalan sempit itu sulit, apalagi kalau naik mobil. Saya suka tegang kalau yang naik mobil sembari ngobrol. Jalannya sempit, kayak deg-degan gitu ya. Kan sulit kan, takut nabrak gitu ya. Tapi kalau jalan lebar, cepat sekali kan orang kalau jalan, tempat jalan yang lebar, nggak tahu ujungnya apa ya. Kita tahu bahwa untuk kita sebagai orang Kristen, kita nih kan meneladanin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mikul salib, menderita untuk mencapai kemuliaan. Kita nih meneladanin Yesus. Kita juga ngalamin hal-hal yang gak enak di dunia. Pastilah, nyangkal daging pasti. Sebab daging itu adalah makanan empuknya si jahat. Ya, nyangkal daging pasti. Nyangkal akunya kita nih pasti itu. Nah kita nih mesti nyangkal, enggak enak. Pasti gak enak. Ngalami penolakan, Yesus ditolak, kita ngalami juga penolakan. Ngalami dilecehkan, kita ngalami diremehkan, ngalami segala yang gak enak. Tapi kita tahu kita cuma mandang salib Yesus, jadi kita berdasarkan salib. Ya, kita harus percaya kuasa Allah yang bekerja. Enggak apa-apa kita diremehkan, enggak apa-apa kita tidak dipedulikan, enggak apa-apa orang merendahkan kita. Kita cuma tahu kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa Tuhan yang bekerja ya, kuasa Allah itu luar biasa ya. Kayak seperti kita ini ya, Tuhan memampukan kita berdiri sampai hari ini itu adalah karena kuasanya. Kita lihat ayat, ada yang keloncat nih sama saya. Yang kedua, baik perkataanku. Nah ini yang orang-orang ya, kita ini kan pergi ke mana-mana gitu ya, entah membagikan kebaikan atau gift atau apa ya. Di sini dikatakan, Paulus bilang begini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang menyakitkan, yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kita harus yakin akan kekuatan roh. Ya, nah seperti Sasa kemarin bilang, ya apapun juga sepertinya kita berusaha untuk supaya orang ini percaya sama kita, nggak usah. Kita hanya percaya, keyakinan akan kekuatan roh yang bekerja di dalam kita. Kita berkata-kata, kita tahu kekuatan roh yang bekerja. Sebab segala sesuatu itu Tuhan yang kerjakan di dalam kita ya. Terus supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Lagi-lagi kekuatan Allah, kekuatan Allah. Sebab Allah itu memanggil orang-orang yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang yang berhikmat ya. Kalau kita tahu, kita percaya Tuhan dari hati kita, maka kita juga percaya bahwa
Kuasa Tuhan itu sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi kalau saya belajar begini saudara, ketika doa, saya kan merem, kita kan doakan merem. Maksudnya merem itu supaya bisa fokus gitu ya. Nah, kita sedang berdoa untuk menghadapi sesuatu. Ketika kita masuk dalam doa, kita kayak ngadapin suatu tembok, suatu benteng tembok. Nah, kita doa, untuk kita berdoa, kita ini harus percaya akan kuasa daripada doa. Kita harus berkata dengan iman, berdoa dengan iman, bahwa apa yang kita doakan akan menerobos akan penghalang itu, tembok itu, akan meruntuhkan tembok itu. Kenapa? Karena yang menerobos bukan kita, tapi kekuatan doa, yaitu kekuatan dari Allah. Jadi sungguh-sungguh saudara-saudara harus bangkit dan tetap percaya akan kekuatan yang dari Allah, kuasa yang dari Allah. Ini waktunya orang-orang digoncangkan oleh banyak hal karena kurang percaya, kurang mengenali kuasa Allah. Percaya kuasa Allah terus bekerja sampai saat ini. Dia akan terus menggenapi segala sesuatu itu akan digenapi oleh Tuhan ya. Jadi kita nggak usah meributkan hal yang sia-sia. Kita cuma percaya kuasa Allah yang menopang, kuasa Allah yang menjagai. Saya juga percaya bahwa kuasa Allah yang memegang akan Indonesia, Nusantara Indonesia, pemerintahan bangsa kita itu dipegang oleh Tuhan. Dipegang, ditopang gitu tuh, ditopang. Juga kota Sion, saya percaya kota ini akan tetap jadi Sion dan bukan yang lain, tidak tergoncangkan. Kita akan terus percaya kuasa Allah dengan tidak henti-hentinya, terus menggedor kuasa Allah. Itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati.